Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala karunia yang telah diberikan pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kelas parenting di Hall Coklat Garden House ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kegiatan parenting ini bertujuan untuk bisa meningkatkan peran serta kita sebagai pendukung pendidikan. Siswa-siswa kita juga masih tetap membutuhkan pendampingan dari orang tua, bapak ibu wali murid, karena ibarat kata anak-anak kita lah bibit-bibit yang bermutu yang harus ditanam pada tempat yang saling mendukung dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan parenting ini mendapatkan rahmat serta membawa manfaat bagi perkembangan pendidikan di dunia, pendidikan di Indonesia. Tujuan untuk mewujudkan generasi bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila yang tak lepas dari kolaborasi antara orang tua, wali murid, masyarakat, serta lembaga sekitar. Jauh-jauh ke kampung coklat dan melihat gadis kecil memakai rok ini. Bila inginkan anak kita hebat, ayo belajar parenting mulai hari ini. Bila timpakan syukur pakaikan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Untuk dirimu menjadi engkau hari itu, kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Kegiatan pada hari ini adalah salah satu kewajiban mendidik, mengajar. Itu memang benar tugasnya Bapak Ibu Guru, tetapi hanya dibatasi waktu, ruang, dan jam. Kalau panjenengan memasrahkan putranya masalah pendidikan hanya di sekolah, saya rasa kurang pas. Ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Jadi mohon nanti diikuti sampai selesai bagaimana kita membersamai anak di dunia baru yang seperti apa. Kewajiban jenengan sebelum anak masuk kelas 1 SD. Nah, kelas 1 itu bangun pagi. bangun pagi, kemudian takut kurikulum kelas 1 enggak? Nomor 1 itu Mampu enggak? pembelajaran menulis, membaca. Transisi dari TK ke SD. Nah, kita bisa nggak mengerti perintah, maksud guru, maksud soal gitu. Mungkin kendalanya di situ. Kalau masalah kayak membaca, menulis, itu saya rasa sudah ada dasarnya dari TK ya. Tapi kalau ngerti nggak sih maksudnya apa yang disampaikan oleh guru? Kan seperti itu. Bapak Ibu, khawatir itu adalah emosi. Emosi itu perlu dikelola dan kita perlu percaya bahwa anak kita bisa. Oh, jangan-jangan yang membuat Anda emosi itu bukan tentang anak Anda, tapi harapan Anda dulu. Harapannya terlalu tinggi yang diharapkan masih usia 7 tahun. Makanya Bu, kita harus kenal tugas perkembangan anak usia 7 tahun itu apa yang sudah wajar, apa yang belum. Kalau ternyata memang belum tugasnya, maka kalau jenengan punya keinginan berarti bertentangan dengan tugas perkembangan anak usia 7 tahun. Itu loh Bu, ada misunderstanding di situ. Saya ulang lagi ya, meskipun pernah dengar, kognitif itu adalah perkembangan manusia dari 0 sampai dia tua, sampai tua. Berarti kita masih berkembang Bapak Ibu, masih. Yang berhubungan dengan mengingat, menghafal,
mengatasi masalah membuat keputusan? Saya tanya, di usia 7 tahun, anak Anda pernah membuat keputusan pakai bajunya sendiri nggak? Milih bajunya sendiri nggak? Milih mau pakai sepatu yang mana atau sendal yang mana? Beli baju kesukaan atau sendal kesukaannya dia? Itu cerdas. Tepuk tangan. Nah, anak kita masih tahap fondasi. Jadi jangan berharap lebih. Anak kita itu mampu menunjukkan semua bakatnya sekarang. Semua kepintarannya nggak akan terlihat saat ini. Kenapa? Karena kita mencetak pelajar sepanjang hayat, dan pendidikan yang kita rintis adalah jangka panjang. Oke? Jadi kita sudah bangun fondasi. Bapak kalau bangun fondasi itu nanti bareng. Kenapa kalau fondasinya bagus mau dibangun berapa lantai? Ayo. Tapi kalau fondasinya rapuh, pemilihan bahan, cara treatmentnya, membuatnya tidak tepat, Bapak mau dibangun berapa lantai di atasnya, mau dikasih tralus, mau dikasih marmer, atau mau dihias sebagus apapun, dia akan rapuh dan ambruk, Bapak Ibu. Jadi pencapaiannya itu diomongin gitu loh. Jangan angin lalu. Ya wes pinter, tapi pinter apa? Gue nggak pernah dijelaskan sehingga anak SD bingung. Aku saja wes bisa apa sih? Ya Allah, anakku sudah bisa nyapu. Ya Allah, anakku sudah bisa mandi sendiri. Ya Allah, anakku sudah bisa menulis rapi. Itu sampaikan, karena anak SD perlu tahu aku wes sudah punya perkembangan apa yang bisa kulakukan. Nah, siapa yang dudongin? Oh, teman-teman Bapak Ibu. Gimana Mas? Sudah bikin rutinitas? Jam 11 les nanti sore jam 4 ngaji. Terus nanti malamnya belajar sedikit. Dia mengusulkan atau jenengan yang usul? Kalau dia mengusulkan jamnya les. Yang lainnya? Mengaji dulu itu waktu TK semester 1 TKB itu mintanya yang jam 4. Kalau yang sekarang dianya minta setelah maghrib. Kita pernah merasa menguasai bahwa anak kita milik kita ya. Anak kita itu milik Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua miliknya sendiri. Jadi jangan pernah, kita kan membimbing, iya saya tahu kita membimbing, mengarahkan, menstimulasi, membantu, mendampingi, tapi bukan menguasai. Seolah-olah dia itu adalah kita. Beda Bapak Ibu. Apa yang dia dengar itu lupa, apa yang dia lihat itu ingat, tapi yang dia lakukan akan dipakai dan akan paham. Bapak Ibu, kalau jenengan hanya bilang sabar, tapi jenengan sendiri tidak pernah regulasi emosi di depan anak, maka bagaimana anak Anda bisa nyontoh? Piye caranya sabar itu kudu dicontohin. Nah biasanya kalau anak saya macring mecah nih gelas, saya gini. Dia dikasihkan. Nah, jenengan itu mengasuhi sesuai dengan bagaimana orang tua dulu mengasuh. Kira benar. Lek nangis ketika anak yang ini, lek jaluk itu gini, lek enak kali ketika anak yang ini. Mana Bapak Ibu? Sekarang yang dengan keakses ya, banyak sekali kelas-kelas parenting, baik digital maupun yang diadakan di lembaga. Dan jenengan sering akses ilmu pengasuhan. Jenengan cari tahu. Ingat, anak Anda bukan jenengan. Anda bukan pemilik anak Anda. Dia adalah milik Tuhannya dan miliknya sendiri. Pada akhirnya dia akan hidup sendiri tanpa kita Bapak Ibu. Karenanya kalau kita selalu ambil alih hidupnya, selalu mengontrol, selalu memanipulasi dia di bawah tekanan kita, iya dia hidup dengan rapi dan teratur. Tapi kodratnya sebagai manusia tidak terjadi, akhirnya dia meledos, istilahnya burn out. Meledosnya kapan? Bawahnya tidak ada yang tahu kapan. Kalau ngantuk ya ngomongin
pikiran sama tubuh itu saling berkaitan. Kalau fisiknya nggak bagus, maka jangan berharap bisa mengambil keputusan dengan baik. Kalau dirasa capek banget, bilang ke anak, nah, mama masih capek. Hanya satu, ada masalah yang gampang terselesaikan, ada yang masalah jangka panjang baru selesai, butuh berhari-hari, dan itu sangat menguras emosi dan tenaga. Tetap Bapak Ibu, seperti teori Maslow, temui kebutuhan diri, karena untuk menghadapi masalah butuh fisik yang kuat. Jangan abaikan makan. Jadi yang saya ingat pada memori saya pada saya anak dulu, pada saya sekolah di SMA itu saya ingin tampil seperti anak-anak yang lain. Salah satu contohnya, waktu itu saya dikasih uang untuk membayar SPP, tetapi karena saya ingin tampil uang yang diberikan SPP itu saya berikan sepatu. Waktu itu sepatunya itu sepatu yang keren, yang brand gitu ya. Jadi begitu pulang, orang tua saya tahu langsung tapi diputar ke kerjanya pulang. Bu, saya nanti mau jadi manajer. Itu kalau lihat saya jadi presiden, saya hanya bilang saya nggak bisa mengarahkan hal lain kecuali dia kondisi kerja. Bagaimana mengarahkan anak supaya punya semangat? Kalau punya semangat tidak tahu harus bagaimana. Terus yang kedua, waktu itu usianya masih 6,5 tahun ya Bu. Terus pelan-pelan dia tuh kok, Bu, saya nanti kalau sudah menikah saya nggak mau punya anak dulu. Kenapa kok kamu berpikir Itu usia berapa Bu? 6,5 tahun? Sudah bilang gitu. Anaknya putri apa putra? Terus saya tanya ini, kenapa kok kamu sudah bilang gitu? Punya anak loh, nggak repot, aku belum siap. Terus uangku itu mau tak kumpulin dulu buat naik haji. Oh iya, itu kumpulin. Di sekolah istri saya sering takut. Usianya berapa Pak? Putranya usianya berapa? Berapa tahun? 8 tahun. Oke. Bapaknya itu mungkin di luar kota atau di luar mana gitu ya? Pada kesini. Iya. Kira-kira anak jenengan bisa berdiri kokoh enggak? Salah satu yang membuat ceklek itu harga diri. Harga diri kalau dari kecil tidak dinaikkan, maka jadi orang gede kita gampang risih, nggak pede, harus mencoba sesuatu tidak berani, kemudian dia lebih mengalah dan dia tidak berani mencoba hal baru. Caranya menaikkan harga diri yang apa? Diri muji minimal 1 hari 5 kali, maksimal sebanyak-banyaknya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bun, tapi kata orang tua saya anak kecil jangan dimuji. Marah itu boten Bapak Ibu. Iya Ma, terus mau minum, iya Bu, masih marah, di sini masih marah, iya, tarik nafas. Tapi pada saat saya melakukan itu kan memang nangisnya lama ya. Dan itu suami saya biasanya bilang, Mama kayak nangis toh, kamu nggak risih bacain nangis terus. Nah saya itu cuma berusaha untuk dia bisa mengatur emosi. Tapi suami saya seperti itu, jadi saya harus menyikapnya bagaimana? Ini nih, pengasuhan itu memang harus sama kok ya. Tepuk tangan. Ya Allah. Oke. Silakan, ada Darnas ya. Oke. Anak tantrum di usia 6,5 dimulai dari 4,5. Usia 7-8 harusnya sudah mulai reda. Bunda. Oke. Nah, pengasuhan yang tidak seimbang, perbedaan pola asuh di rumah. Siapa yang ngerasa? Iya ngerasa ya? Saya sama suami kok beda Bapak Ibu. Menurut riset, perbedaan dalam pola pengasuhan itu tidak efektif Bapak Ibu. Karenanya panjenengan sama suami harus sepakat ngomong deep talk. Apa deep talk? Ngobrol dengan dalam, ini anak kita mau dibikin gimana gitu ya. Atau paling tidak ketika ibu berperan, maka bapak diam dulu,
Jangan ada di depan perdebatan. Nanti bisa dibahas di belakang gitu ya Bun ya. Mana tadi Bunda? Gitu ya. Ketika suami seperti itu diterima aja dulu. Nanti tetap lakukan yang jenengan yakini. Dan saya sepakat dengan proses jenengan. Biar dia hidup sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang ingin menangis. Karena menangis itu adalah mengeluarkan energi. Bapak Ibu, kalau jenengan ampek, ini mas ampek, nyesek. Apalagi sih yang ingin dikeluarkan selain air mata kan? Dari Ibu Gubernur dulu waktu terakhir menjabat dari Mensos ya. Itu beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu fatherless country. Memang betul, itu makhluk bagi saya sebagai seorang orang tua. Ya. Karena memang sebagai orang tua ayah itu tugasnya yang pertama kan mencari nafkah. Nah, terbentur dengan hal itu, mungkin dari kita jam 7 berangkat ke sawah pulang setengah 4 ini ke haji. Kemudian malamnya masih mengerjakan tugas lagi yang mungkin belum selesai di sawah tadi. Anak datang, ya ayo main buat ayah atau main ini. Bentar kak, masih repot. Kemudian dia kembali dengan wajah kecewa. Itu makhluk bagi saya, ya Allah. Tapi itu tidak bisa karena tertutup dengan pekerjaan tadi. Saya senang sekali ketika jenengan menyampaikan ini. Mungkin ini mewakili dari bapak para ayah di sini. Kami nggak ingin sebenarnya fatherless, kami juga mau terlibat. Tapi gimana caranya? Oke. Nah, saya bisa begini, Pak. Sebenarnya kendala utama adalah manajemen waktu sama manajemen energi. Gimana Mbak? Bentar ya, Mama matikan baru ngomong. Saya matikan, baru saya bilang begini ya, apa? Itu interaksi. Tiap kilometer itu kita nggak tahu ada unpredicted moment apa yang akan kita jumpai. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, satu kalimat saja dari saya. Tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Tapi orang tua yang reflektif adalah selalu punya kesempatan kedua, ketiga, dan keempat untuk selalu belajar untuk mencintai dengan lebih baik. Dan ingat Bapak Ibu, cinta itu tanpa syarat. Jadi jangan pernah bilang ke anak, Mama sayang kalau kamu, Mama cinta kalau kamu, Mama mau kalau kamu gini. Jangan. Mau kamu belajar, mau kamu tidak, mau kamu salah, mau benar, Mama tetap cinta. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu wali murid kelas 1 barangkali menikah hebatnya lembaga kita SD Kalipang 1. Tepuk tangan untuk Kalipang 1. Anaknya di SD Kalipang 1 itu sudah mantap sekali, tepat sekali. Kalipang itu salah satu sekolah yang bersih dari perundungan, tidak bersih walaupun jadi perundungan itu sangat tipis sekali ya Bapak Ibu ya. Apa perbedaannya? Menegur anak itu sudah masuk perundungan nanti kan begitu indikatornya gitu. Itu kalau kami secara global kami melihatnya itu terkategori sangat bersih dari perundungan, bullying dan pelecehan seksual. Guru yang ada di sekolah ya, walaupun itu memang betul, memang itu sudah menjadi tanggung jawab guru ya, bisa Bapak Ibu terapkan di rumah secara sederhana. Salah satunya adalah dengan storytelling Bapak Ibu ya. Tentunya kita ini kan kalau ibu-ibu semua yang hadir di sini ini kan sudah generasi kolonial ya, bukan generasi milenial ya. Jadi artinya kita tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan cara orang tua kita dulu. Ya, closing statementnya adalah air beriak, perahu melaju, kita bergerak, Indonesia maju. Kita bisa dulu. Yang bertugas, mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga kebersamaan kita hari ini benar-benar bisa membawa kebaikan, memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat dalam mendidik putra-putri kita, menghantarkan mereka meraih cita-cita yang mulia. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir, kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1 atas partisipasinya dan juga paguyuban kelas 1. Tanpa Anda semua, niscaya acara ini tidak akan bisa terlaksana. Demikian, terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu guru
UPTSDN Kalipang 1 dan Ibu Kepala Sekolah kita atas supportnya untuk kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.